Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi sidang jemaat Tuhan, khususnya sidang jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia, Jemaat Nafiri. Dimanapun saudara-saudari berada bersama keluarga, pastikanlah bahwa hari ini Tuhan punya rencana indah bagi kita. Apapun keadaan kita, percayalah rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang berkuasa. Hari ini, oleh anugerah Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita hari ini tidak sebagaimana mestinya, seolah-olah ada keterbatasan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak terbatas untuk Dia mengerjakan dan melakukan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pastikanlah imanmu bahwa Tuhan tidak akan pernah dibatasi dalam segala hal. Untuk itu dengan iman dan penuh kerinduan bersama keluarga, mari kita bersatu. Dari tempat ini kami berdoa supaya kita disatukan oleh Roh-Nya untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Dia, sebab Dia sudah berikan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudari dan kita semua. Hari ini ibadah kita disertai perjamuan kudus. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Hal ini akan berlanjut dalam kita akan melihat rencananya dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari saja kita berdoa sejenak. Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh ada di hadirat-Mu, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tak bisa membalas kasih-Mu ya Tuhan, tapi kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah kami Tuhan. Kami berdoa supaya memberikan kami iman yang teguh, karena Engkau berkata barang siapa datang kepadaku harus percaya bahwa aku ada. Untuk itu kami siap masuk dalam ibadah ini. Kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama akan memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Percayalah bahwa ada kuasa dalam puji-pujian. Kita akan angkat pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata bersama-sama lebih sungguh. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tuhan baik buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan sangat baik bagi kita sekeluarga. Apa yang kita bisa balas hanyalah puji dan syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan, terutama berikan pujian bagi Dia, sebab Dia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya Dia baik. Kita akan bersama-sama dan memuji Tuhan. Bagi saudara yang lagi duduk di tempat, bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku, haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia ajaib, Dia luar biasa. Dia bertakhta di atas pujian umat-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, berkat spesial kedua adalah kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah lagu. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai langkahku
sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Biarkan Roh-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, dalam nama Yesus, kami sungguh amat diberkati Tuhan hari ini. Melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, kami percaya Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk masuk lebih dalam di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena kami sangat percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Hanya firman-Mu sajalah yang dapat menolong kami. Di luar firman-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, hamba-Mu Engkau pilih tetapkan hari ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu dan disertai perjamuan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Persiapkan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya ajak dengan hormat kita boleh bangkit berdiri. Bagi yang masih duduk di tempat, kita akan baca bersama-sama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian,
melengkapi pembacaan firman Tuhan ini. Kita boleh membaca juga di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, dan barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, sebab ia memiliki terang hidup." Berikut dalam Yohanes 12 ayat 46. Yesus berkata, "Aku telah datang ke dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Berikut melengkapi pembacaanmu Matius 5 ayat 14. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di tengah situasi kekinian, banyak hal kita tidak bisa prediksi. Nasib keadaan kita ke depan. Tapi saya percaya bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang tetap berjalan dalam tuntunan firman Tuhan selalu memberikan kepastian, jawaban. Kadang kita tidak mampu untuk bisa memahami, apalagi menyelesaikan persoalan dalam diri kita maupun di sekitar kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Karena situasi seperti ini, tidak ada yang luput. Di dalam pembacaan pertama dikatakan bahwa kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Artinya tidak ada satupun yang luput. Dalam kondisi seperti ini, siapa mau menolong siapa? Sementara kita membutuhkan jalan keluar, kita dalam keadaan seperti berjalan tapi dalam kegelapan. Kita tidak memiliki kepastian. Kita tidak tahu kemana kita harus pergi, apa yang kita harus lakukan. Lalu nanti kita tiba kemana nanti kita melangkah. Seolah-olah dalam kegelapan. Corona memberikan sedikit gambaran kecil bagi kita. Ketika dunia dilanda oleh virus corona, banyak hal harus dihentikan. Banyak hal harus di-stop. Sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, semua harus berhenti dan tidak berjalan. Tapi saya percaya saudaraku sekalian, Tuhan tetap bekerja. Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita tetap berpikir positif. Apapun yang terjadi hari-hari ini, pastikanlah bahwa Tuhan adalah jawaban yang sesungguhnya yang memberikan kepastian. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan melalui firman ini. Kita harus bangkit. Mengapa kita harus bangkit? Karena pembacaan firman yang baru saja kita baca. Yesus berkata dia adalah terang dunia.
Barang siapa yang bersama-sama dengan dia, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Dia berkata bahwa dia datang sebagai terang, dan siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan tinggal dalam kegelapan. Lebih lagi dia meningkatkan lagi, tidak terang hanya pada Tuhan, tapi dia berkata, kamulah terang dunia. Matius pasal 5 ayat 14. Untuk itu jangan ragu dan jangan takut, sebab dialah yang menuntun kita. Dia yang menyertai kita, saudaraku sekalian. Sesungguhnya kegelapan itu adalah dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dan semua manusia telah berbuat dosa. Saudara boleh cek nanti pada Roma pasal 6 ayat 23 dan Roma 3 ayat 23. Jelas mengungkapkan bahwa sesungguhnya akibat dosa ada penderitaan. Akhir dari penderitaan adalah maut. Dan sumber dari dosa adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia jatuh karena tidak taat kepada Tuhan. Persoalan yang terjadi hari-hari ini seolah-olah persoalan yang serius, masuk akal. Tetapi saya mau katakan sebagai orang percaya, kita memiliki kepastian bahwa persoalan sesungguhnya bukan itu. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana kita dapat senantiasa tinggal dalam firman, berjalan dalam firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita berjalan dalam firman, maka saudara tidak usah takut kegelapan. Apalah arti kegelapan? Kalau engkau diperlengkapi oleh terang. Beberapa waktu yang lalu, saya bersyukur ada sebuah pengalaman. Di rumah saya ada jadwal ronda. Selama kami sekeluarga di Harvest City, saya tidak pernah mengikuti ronda, dan memang tidak ada program ronda. Tapi sejak zaman corona, situasi genting. Terjadi kekacauan, terjadi kejahatan, akhirnya pengurus lingkungan menetapkan ada ronda. Lalu akhirnya saya bersyukur saya dijadwalkan ronda. Menjelang malam, karena ronda itu dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Menjelang malam, saudaraku sekalian, saya berpikir saya akan mengikuti ronda. Dan akhirnya saya siap tepat setengah 11, saya sudah siap. Saya mengambil kelengkapan seperlunya untuk mengikuti ronda. Ketika saya keluar dari gerbang rumah, saya merasa ada yang kurang. Saya berpikir apa? Ternyata saya lupa. Saya harus bawa senter. Saya cepat balik, ambil senter. Ternyata ketika saya memegang senter itu, saya coba nyalakan. Dan dia begitu menyala. Saya coba ke kegelapan malam di depan rumah. Nyala terang. Akhirnya karena saya tahu saya pegang senter yang terang, saya sepertinya siap, lebih siap lagi. Melangkah menuju ke tempat pos roda, saudara sekalian. Demikianlah sedikit gambaran kecil. Kalau ada firman Tuhan di dalam diri Bapak, Ibu, dan saudara, maka dia adalah terang. Terang itu akan memberikan kepadamu suatu kekuatan, suatu kepastian, supaya engkau melangkah tidak ragu-ragu. Dan tidak sekedar engkau melangkah, tapi engkau tahu pasti kemana engkau melangkah. Untuk itu saudaraku sekalian, pastikanlah bahwa Tuhan telah memberi kita kuasa itu. Kita masih ada dalam suasana kebangkitan. Mengapa? Sebab ketika Tuhan kita bangkit dari antara orang mati, Alkitab mencatat bahwa 40 hari
baru dia kembali atau naik ke sorga. Kalau kita hitung dari hari ini, maka mungkin kurang lebih 10 hari lagi. Karena pada tanggal 21 nanti kita akan merayakan kenaikannya. Kita tahu saudaraku sekalian, dia setelah bangkit, dia pergi menjumpai setiap murid-muridnya dalam berbagai macam cara, ya, berbagai bentuk. Dia menjumpai setiap murid-muridnya dan dia memberikan peneguhan, dia memberikan penghiburan, bahkan dia memberikan pesan amanat agung. Saudaraku sekalian, artinya di dalam kuasa kebangkitannya, dia ingin supaya kita harus bangkit. Yang dia inginkan pada waktu dia bangkit, dia tidak ingin sendiri ia bangkit, tapi dia mau supaya setiap orang yang percaya harus bangkit. Memang kita nggak punya cara untuk membangkitkan diri kita. Tetapi Tuhan punya cara. Setan tutup satu jalan, Tuhan buka 7 jalan. Setan tutup 7 jalan, dia buka 10 jalan bahkan lebih. Untuk itu jangan takut saudaraku sekalian. Tuhan sedang bekerja hari-hari ini untuk memberikan kepada kita kepastian, untuk kita bangkit walaupun seolah-olah kita sedang berjalan dalam kegelapan. Tapi saya mau katakan, apalah arti kegelapan? Kegelapan itu kalau engkau memiliki terang itu. Siapakah terang itu? Adalah Tuhan sendiri, Yesus Kristus, menjadi terang bagi kita yang sesungguhnya. Untuk itu jangan ragu untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Dia seturut tuntunan firman ini. Untuk selalu percaya kepada Dia. Ketika Dia berjumpa dengan murid-murid dalam kuasa kebangkitannya, saya mencatat 3 hal. Saya tidak akan lama. Saya ingin supaya kita juga tidak bosan. Yang pertama, ketika dia menjumpai murid-murid, tercatat dalam Lukas 24 ayat 45. Dikatakan bahwa sesudah dia menjumpai mereka, dia memberikan kepada mereka gambaran di mana dia sudah bangkit. Sesudah itu saudara, dia tanya, adakah lauk padamu? Dan mereka memberikan dia ikan goreng. Pada waktu itu dia mengambil itu dan dia memakan. Sesudah dia makan, saudaraku sekalian, dia membuka pikiran mereka. Saya percaya dalam kuasa kebangkitan Tuhan, Dia sedang membuka pikiran kita. Yang kedua, dia berjumpa dengan kedua murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka sedang dalam keadaan yang tidak pasti, berbicara yang tidak pasti. Waktu Tuhan berjumpa dengan mereka dalam perjalanan itu, Tuhan sudah berbicara dengan mereka, tapi mereka belum tahu, mereka belum mengerti bahwa yang berbicara kepada mereka itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Saudara, kadang-kadang kita merenungkan kebangkitan, kita bicara kebangkitan, tapi kadang-kadang kita tidak mengalami kuasa kebangkitan. Tapi hari ini dengar baik, ada kabar baik menurut firman ini. Memang kita tidak mengerti, tetapi percayalah Tuhan ingin kita mengerti. Dia mengikuti kedua murid sampai ke Emmaus. Sudah itu dia duduk bersama-sama dengan mereka karena hari sudah malam. Dan
dia harus bermalam di situ. Pada saat itu mereka menyediakan tentu makanan. Alkitab mencatat, bukan saya mengatakannya. Dikatakan dalam Lukas 24 ayat 30 dan 31. Nanti saudara buka. Sesudah dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya, ketika itulah terbukalah mata mereka. Wow. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Kita akan mengangkat. Dari gereja sudah membagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Percayalah pada saat engkau meninggikan Tuhan, maka Dia akan membuka mata kita. Pada saat kita naikkan perjamuan kudus, Tuhan bekerja melalui kesempatan itu, supaya kita dapat melihat bahwa Dia bangkit. Dia ingin kita berjumpa dengan Dia secara pribadi dalam kuasa kebangkitannya. Dia ingin kita bangkit karena Dia sudah datang sebagai terang. Terang itu membuka mata kita, saudaraku sekalian. Itu yang kedua yang saya ingin kita renungkan itu secara khusus. Dan yang ketiga, dalam Lukas 24 ayat 45. Yohanes pasal 20 ayat 22. Saudaraku sekalian, ketika dia menjumpai murid-murid dalam kebangkitannya, dia meneguhkan mereka bahwa ini aku yang sudah bangkit. Bukan kata orang, ini aku. Sesudah itu apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Saudaraku sekalian, bagi saudara yang memahami firman-Nya dan engkau berkata, aku bangkit, aku akan berjalan. Saudara, engkau tidak sendiri. Tuhan memberikan kuasa kepadamu. Tuhan menghendaki engkau bangkit dan berjalan dalam terang-Nya. Dan tidak hanya itu, dikatakan Dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang percaya, dan kita berkata, aku bangkit, aku akan berjalan dalam rencananya. Engkau tidak sendiri. Setan berusaha untuk mencoba melemahkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dia hanya mengingatkan masalah dan pergumulan, persoalan. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang hidup. Dia adalah terang hidup kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dia sangat mengasihi kita. Anaknya yang tunggal saja Dia berikan bagimu dan bagiku. Apatah lagi saudara, persoalan dan pergumulan hidup. Raja Daud berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut, gada dan tongkatnya itu menyertaiku. Jangan takut. Bangkitlah. Jadilah terang. Sebab terang Tuhan telah turun atasmu. Dunia sedang ada dalam kekelaman. Dunia sedang ada dalam kegelapan. Tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja hari-hari ini, menjumpai saudara, meneguhkan saudara dan menghibur saudara. Dia buka mata rohani kita, Dia buka pikiran kita, dan Dia memberi kuasa kepada kita. Haleluya! Dia ada bersama kita, Dia ada di tengah-tengah kita. Tinggikan Dia, fokus terus kepada Dia. Ada perjamuan, roti yang ada di tangan, anggur, persiapan untuk kita bersama-sama
masuk dalam perjamuan kudus. Ketika Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya, maka Dia membuka mata mereka. Allah sedang bekerja dalam rohnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau nggak sanggup, tapi Dia yang sanggup akan menyanggupkan engkau untuk bangkit, dan Dia yang sanggup untuk menerangi jalanmu untuk berjalan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di tanganmu ada roti dan anggur yang mungkin sudah dipersiapkan dari gereja untuk Bapak Ibu. Letakkan di tanganmu. Roti taruh pada tangan kananmu. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Sebelumnya saudaraku sekalian, saya percaya bahwa Tuhan punya berkat spesial. Di tangan roti yang ada di tangan saudara ada ayat firman Tuhan. Saya pun memeriksanya. Ingat, catat baik di pikiranmu, atau minimal ayat ini saudara ingat. Sesudah itu saudara baca kembali. Saya percaya ada berkat Tuhan yang khusus sebelum kita memakannya. Haleluya. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Tinggikan Yesus di atas segala-galanya. Sebab Dia yang dapat diandalkan. Di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berdoalah kepada Tuhan. Dunia dengan sistemnya mungkin tidak bisa menolong kita, karena semua mengalami kegoncangan. Tapi sistem kerajaan Allah tetap mengcover kita, karena Dia Tuhan kita. Kita menempatkan sebagai raja di atas segala raja. Haleluya. Percayalah, bahwa ketika kita menerima tubuh dan darahnya, kita yang sakit disembuhkan, kita yang lemah dikuatkan, kita yang berdosa diampuni. Haleluya. Dengar firman Tuhan setelah saudara berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Katakan bersama saya, amin. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Tubuh kelemahan kita telah ditelan oleh tubuh kekuatannya. Anggur yang ada di tanganmu, letakkan di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi lagi di atas kepalamu. Berdoalah dan bersyukurlah kepada Tuhan, karena darah perjanjiannya dimateraikan atas dirimu, sehingga kita akan melihat penyertaannya meluputkan kita. Dia terlalu ajaib bagi kita. Darahnya menyembuhkan, darahnya menyucikan, darahnya melepaskan kita dari dosa. Haleluya, haleluya. Dengar baik firman Tuhan setelah engkau berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Katakan bersama saya, amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Persiapkan dirimu beberapa saat untuk engkau memberikan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami tak bisa membalas kasih-Mu. Hanya ini yang dapat kami lakukan kepadamu. Kami selalu mengingat dan menaikkan syukur pujian kepadamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah membangkitkan kami. Engkau telah menerangi jalan kami. Terima kasih, kami tahu kami akan berjalan dalam kepastian, dan kami akan tiba dalam setiap rencana-Mu sampai garis akhir Tuhan. Kami akan menyelesaikan setiap maksud-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang telah menolong kami. Kami tidak pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Engkau angkat kembali kami, karena Engkau layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setelah kita diberkati oleh Tuhan, marilah naikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami tahu bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami telah dibenarkan oleh firman-Mu, dan kami juga telah menerima kuasa dalam perjamuan. Kami naikkan doa bagi bangsa kami Indonesia. Kami naikkan doa bagi pemimpin bangsa kami Indonesia, dari pemimpin tertinggi sampai kepada di lingkungan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang punya kuasa. Engkau yang mampu menyelesaikan persoalan di bangsa kami, terutama virus corona ini ya Bapa. Kami tahu bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu hari-hari ini begitu banyak orang menjerit Tuhan, sehingga kami berdoa supaya Tuhanlah yang Maha Kuasa, Engkau yang dapat memulihkan bangsa kami. Kami berdoa khusus bagi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu melalui gereja-Mu untuk memberikan kabar baik, karena hanya kabar yang baik itulah yang dapat memberikan penerangan sejati kepada manusia. Terima kasih Bapak, kami doakan khusus gereja kami di tempat ini, Gereja Betel Indonesia Jemaat Nafiri. Kami doakan gembala kami sama keluarga. Kami doakan para pelayan. Kami doakan jemaat. Kami tahu bahwa hari-hari ini situasi seperti ini, kami tahu ada pembatasan.
Tapi kami tahu, yakin bahwa Tuhan akan melawat kami. Tuhan tak terbatas itu melawat kami. Tidak ada satupun yang dibiarkan sendirian. Engkau selalu berkuasa menjumpai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bagi yang sakit, sembuhkan. Kami berdoa bagi yang lemah, kuatkan. Oh, kami berdoa bagi yang jatuh, bangkitkan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang kekurangan. Engkaulah yang mencukupi keperluannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami berdoa bagi para pelayan yang sudah membantu dan mempersiapkan pelayanan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Inilah yang dapat kami naikkan. Kami sadar doa, kata kalimat kami terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas untuk dapat melakukan yang sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus kami kembalikan segala puji dan syukur hanya bagimu. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kita akan mengakhiri. Kita angkat tangan. Kita akan naikkan pujian. Kami memuji kebesaran ajaibnya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyempurnakan berkat kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Alkitab berkata bahwa Allah kita ya dan amin. Alkitab berkata bahwa Allah memberkati setiap orang yang beribadah kepadanya. Akhirnya terimalah berkat Tuhan seturut firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah roti makananmu, diberkatilah air minumanmu, diberkatilah keluar masukmu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Ia meneguhkan langkahmu dan menyinari langkahmu, sehingga engkau menyelesaikan setiap rencananya, dan engkau sampai garis akhir, dan mahkotanya tersedia bagi kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan berkati. Salam dari kami, hamba Tuhan, Bapak Gembala, dan kami semua tim pengembalaan.
Tuhan memberkati bagi kita semua. Sampai jumpa. Shalom.